Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, pasti dia akan memahamkannya dalam urusan agama. Makna hadis bukan berarti faham dalam urusan agama itu bagaimana Allah saja. Maksud hadis ini, siapa yang ingin kebaikan dari Allah, maka pahamilah agama. Dan siapa yang tidak memahami agama, berarti dia akan dijauhkan dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama persis dengan kalau ada tulisan yang kencing di sini adalah anjing atau setan. Jol bapak teki we didinya, we urang anjing lain, setan lain. Maksud kalimat itu kan, jangan kencing di sini kalau bukan setan, kalau bukan anjing. Kalau kencing di sini berarti sama dengan anjing atau setan gitu. Kalimat berita tapi maksudnya larangan. Sama seperti di bungkus rokok ada peringatan pemerintah merokok. Jadi gitu kan, merokok dapat merusak, atau ada nama sadisnya, merokok membunuhmu gitu kan. Naon maksudna? Tong ngarokok bisi maut, tapi dan ngarokok loba dalil nu teu ngarokok ge maut. Jadi kalimat berita tapi maksudnya tuntutan. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Saya hanya membagikan, Allah yang memberi. Ini Nabi sampaikan sesudah Nabi membagikan ghanimah atau zakat. Lalu banyak yang protes. Protes karena tidak kebagian. Yang kedua, protes karena
batur kebagian banyak sementara dia sedikit, protes. Maka Nabi menjelaskan, wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Saya hanya petugas yang membagikan saja. Yang memberi itu Allah. Kalau Allah nyatakan harus diberi, ya diberi. Kalau memang tidak diberi, ya tidak akan diberi. Dan Nabi hanya eksekutor saja sesuai perintah Allah. Orang yang diberi berarti syukur dengan ketentuan Allah. Orang yang tidak diberi berarti sabar karena Allah belum memberi. Di dalam Al-Quran disebutkan orang yang protes terhadap pemberian Nabi itu hanya orang-orang munafik. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat fa in umtu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yaskhutun. Berani mencaci Nabi, kurang ajar kan? Berani menghina Nabi karena tidak terberi, marah-marah, idahum yaskhutun. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh, seandainya saja mereka ridho apa yang Allah dan Rasulnya beri. Wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadli wa rasuluh, cukup bagi kami Allah, nanti juga Allah dan Rasulnya akan memberikan anugerahnya. Inna ilallahi raghibun, sesungguhnya kami hanya kepada Allah berharap. Harusnya begitu orang beriman itu. Kalau tidak begitu orang munafik. Jadi ini Nabi mengkritik tuh yang protes itu beriman atau munafik. Kalau orang beriman ketika diberi alhamdulillah, tidak diberi juga alhamdulillah. Kenapa? Karena memang sadar ini ketentuan dari Allah. Lain ketentuan dari Allah, cenah teu balik we ketua DKM-na. Sama. Kalau ketua DKM tidak memberi, tidak adil, zalim, itu juga kehendak Allah, tanda kutip. Kalau memang zalim, silakan diproses musyawarah dengan baik. Ini Pak Ageng teh kenapa saya nggak diberi, orang lain diberi, sok ngomong baik-baik, lain ngomong ditukangan, nagibah, ya, sudon, menghasut, sampai timbul perpecah belahan di DKM, nggak boleh. Ada nyinyir-nyinyir di belakang Pak Ageng, contohnya doraka, kenapa bapak-bapak ibu-ibu jadi kebawakan doraka, nggak boleh. Tapi kalau sudah dijelaskan ternyata logis, Pak Ketua DKM itu tidak salah. Nah, di sini kita harus sadar. Kita sering baca dalam wirid, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau beri. Jadi kalau orang lain diberi, Allah itu berarti menghendaki dan gak ada yang bisa menghalangi, meskipun saya gak mau. Nah, sinu jadi presiden itu Jokowi, Allah numere cek Ridwan Kamil ge kamari kitunya dina acara naon kamari demi Indonesia. Presiden sudah ada takdirnya, gubernur sudah ada takdirnya, wali kota sudah ada takdirnya. Siapa yang akan terpilih 2024? Siapapun yang terpilih, orang mangre cenah kudu akur. Lain abdi mempromosikan Pak Ridwan Kamil, lain maksud saya Pak Ridwan Kamil wae anu ngajina tidak seperti bapak jeung ibu ngarti fikih. Nah, ari jamaah al-khair misalkan menit fikih
Wala mu'tiya lima mana, tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Kenapa dia yang jadi ketua DKM bukan saya? Kalau saya nggak jadi ketua DKM, itu Allah yang menghalangi dan tidak ada yang bisa memberi meskipun pendukungnya banyak. Lamun dina tamar kamari misalkan jamaah pada larang teh milih Profesor A nya, contoh mal beja-beja. Nah si yang jadi ketua umum teh Ustadz J bukan Profesor A. Ya itu Allah sudah mengendaki, meskipun sapada larang hayang nu jadi teh Profesor A anger sadar wala mu'tiya lima mana, malah anu bisa numere apa yang Allah tidak beri. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jad, tidak bermanfaat kepada orang yang memiliki keunggulan duniawi, jabatan, kekayaan, popularitas, elektabilitas. Kekayaannya, jabatannya, popularitasnya, elektabilitasnya. Memang kalau jadi ketua umum pasti di surgana lebih luhur tibatan anggota. Enggak ngaruh. Memang orang yang diberi jabatan ketua DKM dijamin statusnya di surga lebih mulia di hadapan Allah. Teu ngaruh. Jadi kita nggak usah kemudian dendam itu gara-gara tengartikan agama nu para rakyat. Dan bukan beda pendapat, rata-rata beda pendapatan. Beda pendapatan gak paham. Kenapa sih dia bukan saya? Kenapa dia bukan saya? Tatangga nu nambahan bonghar, urang nyeri hati. Tetangga ganti mobil, renovasi rumah, tambah rumah, kok kita yang sakit hati? Kita harus sadar kekayaan tetangga itu nggak manfaat bagi dia. Yang manfaat di sisi Allah, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia itu kekayaannya atau takwanya? Takwa. Saya nggak diberi nggak apa-apa, orang lain nggak yang diberi nggak apa-apa. Allah mengendaki dan pemberian Allah ke dia mau BLT mau naon deui lah di Bandung mun loba. Yes, terima kasih Bapak Jokowi diberi 600.000 wae gen bikin kanyen spanduk. PKH pantata RT nu rieutna ayeuna wengi tadi nu lieur RW naon STB terang bu STB set top box naon bu TV digital niriwe mau cenah itu dibagi abdi da jatahna cenengan 40 anu miskin wae ge leuwih ti 100 kabagi moal sadayana moal. Ieu salahna salah nu merena nu ti luhurna. Bet merena 40. Jadi kalau orang lain terberi, bapak ibu tidak terberi, baik asup ka surga mah tidak terpengaruh TV digital. Baik dasarua Persibna gitu main. Dek aya TV digital dek eueuh. Eta cenah usat Piala Dunia sakedeung deui, bae dahu Indonesiaan. Oh Persib Indonesia tengaruh siapapun yang jadi juara dunia walayan faudal jad min kal jad. Gara-gara STB wae aduh eta aja medut KRT KRW. Ini kurang fikih di dalam agama, makanya kudu ngerti biar bagus hidupnya. Kalau nggak ngerti jadinya gitu, mudah stres di wilayah-wilayah yang tidak seharusnya stres, ya. Mudah jadi permusuhan di wilayah yang seharusnya tidak terjadi permusuhan. Sakit hati di area-area yang sebetulnya nggak perlu sakit hati. Perpecah belahan, persinggungan yang sebetulnya nggak harus berpecah belah, nggak harus bersinggungan, gara-gara tidak paham
Makanya kata Nabi, wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Sing sadar ketua cabang, ketua jamaah mah nganungkul ngabagikeun. Hakikat yang bisa memberi itu Allah. Kalau Allah menghendaki tidak, meskipun ketua jamaah dek mere moal jadi. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah. Umat ini akan senantiasa ada dalam perintah Allah. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan menyusahkan mereka orang yang menyalahi mereka, orang yang nyinyir, musuh-musuh yang memusuhi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang keputusan Allah. Dalam riwayat lain redaksinya, walan tazala ta'ifatun min hadhil ummah qa'imatan ala haq, alal haq. Ta'ifah, maksud umat ini akan senantiasa ada dalam agama Allah, bukan berarti semuanya. Sekelompok, akan ada sekelompok dari umat ini yang konsisten dalam agama Allah, meski banyak yang menentang, yang nyinyir, yang menzolimi, yang menyiksa, yang menjajah, tidak menyebabkan mereka gentar. Mereka tetap dalam memperjuangkan kebenaran sampai datang perintah Allah. Diistilahkan oleh para ulama Taifah Mansurah, karena di riwayat lain yansuruhumullah, Allah akan senantiasa menolong mereka. Siapa Taifah Mansurah ini? Kata Imam Al-Bukhari, itu adalah ahlul hadis, orang-orang berpegang teguh pada hadis. Entah ahlul Quran nya otomatis atau ahlul hadis berarti ahlul Quran. Kan senyawa Quran yang hadisnya siga dua sisi mata uang, gak mungkin mata uang sebelah, pasti ada sebelahnya lagi. Sebelah sininya Quran, sebelah sininya hadis, satu senyawa. Kalau disebut ahlul hadis, kan di hadis jelas kita harus mengikuti Quran. Istilah ahlul hadis teh istilah lainnya ahlus sunnah. Kata Imam Ahmad, kalau itu bukan ahlul hadis, saya nggak tahu siapa lagi Taifah Mansurah itu. Tapi kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah An-Nawawi, Taifah Mansurah ini bisa mujahidin, bisa fuqaha, ya, bisa ulama-ulama yang berkhidmat dalam pendidikan. Bedakan fuqaha, fuqaha di kita MUI, Dewan Hizbahnya, ayah ahli-ahli pendidikannya, mendiurangkan ustad-ustad, para pengajar. Mujahidin berarti militer, polisi, brigade. Mereka yang memperjuangkan kebenaran, konsisten dalam kebenaran, itu Taifah Mansurah. Dan kata Imam An-Nawawi, bukan di satu tempat saja, bukan di satu zaman saja, di sepanjang zaman, dan mungkin ada di berbagai tempat. Bapak dan ibu jamaah pengajian di sini harus menjadi Taifah Mansurah. Itu modalnya apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, fikih dalam agama. Alhamdulillah sekarang Taifah Mansurah di Indonesia masih ada. Masih ada Persis, masih ada Muhammadiyah, masih ada NU, ada MUI. Itu semua bagian dari Taifah Mansurah. Wah, cenah di NU nu kieu asar wa di Persis nu kitu aya wae.
Tapi kita lihat ideologi Persis, Muhammadiyah, Salafi, HTI, NU, ideologinya secara utuh itu ideologi Thaifah Mansurah. Mereka mengajarkan umatnya untuk paham dalam agama, ya enggak? Persis mengajarkan umatnya untuk paham dalam agama, pengajian-pengajian. Dan pengajiannya betul-betul agar paham, bukan pengajian tabligh akbar ngarah naon, ngarah milih usaha jeje dan jadi capres, bukan begitu kan? Banyak tabligh pengajian tujuannya naon, ngusung capres, bukan begitu. DNU juga sama. Kajian-kajian di pesantren-pesantrennya ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji akidah jero. Ya, saya ditanya, Ustadz cenah kerame sesajen Semeru. Saya cenah Bandungan, Buya Yahya, kan Buya Yahya Nadin. Ditanya tentang sesajen Semeru, galak cenah Ustadz juga Persis. Memang anu galak teh Persis unggul, Salafi unggul. Sama. Kalau dasarnya Ahlus Sunnah, ya, Quran dan Sunnah pasti sama. Eta mah nu beda mah teu kudu omongkeun di Persis kitu mustahil aya wae nu beda mah, nu maiwa. Nyebut haram, halam, cadel. Geus puguh haram, aya kan? Aya. Cacing calang hiji dua wae. Muhammadiyah berkhidmat, wah pendidikannya mulai dari BA-nya Bustanul Atfal sampai perguruan tinggi S2, S3, semuanya mengajarkan bagaimana agar umat paham dalam agama. Salafi, HTI, PKS juga meskipun partai jalan tuh pendidikannya. Ini yang menyebabkan di Indonesia alhamdulillah meski gerakan LGBT malu-malu diusung oleh pemerintah, kementerian-kementerian tertentu yang agak liberal, mal beja-bejalah pendidikan yang Menteri Agama. Tapi minimal suara MUI tegas menolak, ya kan, undang-undang kekerasan seksual di perguruan tinggi, peraturan Menteri Pendidikan, peraturan Menteri Agama, undang-undang pencegahan kekerasan seksual. Nah, jangan diketok MUI, PKS kan yang menolaknya satu di partai itu. Tegas menolak. Kenapa? Ini celah untuk legalisasi LGBT. Ini Thaifah Mansurah meski dicibir, mun di politik PKS dicibir teh. Lamun di dunia umum, ya, dunia media yang dikritik siapa? Kita, kalangan agamawan. Ayo nama kapten sepak bola wae pelanginya. Kapten tim sepak bola pelangi kampanye LGBT. Dan kapten-kapten yang muslim masih ada yang tidak kapten yang muslim nolak, ya, ban kapten pelangi itu kapten tapakuh fidin tuh. Karena yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dia ngerti agama. Pemain PSG yang gak mau pakai jersey yang nomornya LGBT, si Idris Guiye, karena kuat agamanya. Jadi meskipun man khalafahum, orang yang menyerang sok liberalisme sekarang, ya, dalam kurikulum mulai dari TK sampai perguruan tinggi, wah menyerang. Akibatnya apa? Ya lihat masyarakat hari ini. Di survei Detikcom ketika ditanya setuju tidak Anda undang-undang larangan minol, dari 1.500 responden 1.000 mengatakan tidak setuju. Ngapain negara ngurus minuman? Pan kurang ajar. Itu netizen itu rata-rata generasi milenial seusia saya, kelahiran 80 ke sini.
Dan 70 kali itu mabunya lah boro-boro punten sanes ngahina rata-rata gitu tengah arti naon survei eta mun aya produk minta pendapat cek Google teh sok deusi antara taranya minta bintang naon cenah bintang teh lewat pastinya generasi kita jadi 2/3 generasi hari ini sudah setuju adanya minuman keras di Indonesia. Itu gara-gara kurikulum yang liberalis. Tapi minimal kita masih bersuara. Ini kebaikan dari Allah yang nyata. Kalau orang paham dalam agama, baik. Kenapa ada banyak kerusakan di dunia ini hari ini? Karena tidak paham dalam agama. Di politik kita saksikan bagaimana dunia politik bukan menegakkan syariat Islam, malah cenderung untuk mengurangi syariat Islam gara-gara tidak paham dalam agama. Tapi untung masih mending ada politisi-politisi yang paham dalam agama, sehingga minimal pengadilan agama jangan diruntuhkan. Sekarang kan kampanyenya bubarkan MUI, hapus Kemenag. Di negara mana lagi mau aya cenah kementerian ngurus agama. Agama mah urusan masing-masing gitu kan, sekularisme. Urusan privat yang diurus ku negara sagala. MUI bubarkan, otomatis ke pengadilan agama bubarkan, urusan cerai nikah masing-masing. Makanya nikah beda agama, nikah sesama jenis ingin dilegalkan. Untung di dunia politiknya masih ada orang-orang yang fikih dalam agama. Tak ada yang dipilih kurang itu gitu. Wah cenah nggak apa-apa bukan partai Islam oge. Lamun lain partai Islam bara lego kana agamana baru udah dipilih. Dalam dunia sosial, dalam dunia budaya, ibu-ibu kamari capek hati bunya ngabandungan Leslar bu. Nah Leslar teh bu. Kunaon eta bet kitu? Gara-gara tarang ngaji di Persis ribunya, coba musok ngaji di pemuda Persis, si Bilarna musok ngaji. Sampai pirage rumah tangga 2 orang sampai menguras emosi masyarakat se-Indonesia. Jeung bukan urusan yang urgent. Ieu di nu ngabandunganna tah nu teu ngartikeun agama nu kitu wae di Bandungan. Nya, jeung jadi bahan obrolan di majelis ta'lim. Ih, geuleuh ka si Lesti cenah gitu. Naon bulet geuleuh ka si Lesti? Heuh cenah salaki kitu patut ditarima deui. Ini cerminan masyarakat kita belum paham dalam agama. Rumah tangga nu kitu dijadikeun rujukan rumah tangga Nabi. Umar bin Khattab menjelaskan tafaqquhu qabla an tusawwadu. Tafaqquhlah kalian. Naon bedana fikih sareng tafaqquh? Kalau fikih itu paham dalam agama, kalau tafaqquh itu memperdalam diri dalam pemahaman agama. Tafaqquh mah artinya takhusus. Takhusus itu artinya serius belajar agama. Jadi syarat yufaqihu fiddin itu kata Umar bin Khattab, bapak-bapak, ibu-ibu termasuk saya harus tafaqquh, serius belajar agama. Belajar agama itu ilmunya kata Ibnu Hajar 3, Quran, hadis, fikih. Kalau mau tafaqquh dalam pengertian lebih serius lagi, jadi tafaqquh itu ada level atas, level bawah. Kalau yang mau level atas,
berarti kalau Quran dengan ulumul Qurannya, kalau hadis dengan ulumul hadisnya, kalau fikih dengan usul fikih. Ini level atas. Kalau level bawah berarti bapak ibu termasuk saya harus ngaji tafsir Quran, harus ngaji hadis, harus ngaji fikih. Mau agenda per bulan, mau agenda per minggu, silakan. Dalam 1 minggu saya harus ngaji Quran. Paham? Ya. Yang kedua, saya harus ngaji hadis, ngerti. Yang ketiga, saya harus ngaji fikih. Dan karena tapaku berarti sumbernya keilmuan. Lain ceramah umum seperti ini. Ceramah umum seperti ini mah sifatnya hanya pencerahan, bimbingan, ya. Meski saya memang ceramah umumnya kajian juga, fikih juga. Sifatnya harus ngitab. Lamun tafsir jelas kitab yang dipakainya kitab apa. Yang direkomendasikan mayoritas ulama tafsir Ibnu Katsir. Kalau hadis konteksnya dalam akidah dan akhlak, kitab apa yang banyak direkomendasikan Riyadhus Shalihin. Kalau fikih yang banyak direkomendasikan kitab Bulughul Maram. Itu tafakud. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ngaji tafsir Ibnu Katsir, ngaji Riyadhus Shalihin, ngaji Bulughul Maram. Mau yang di luar itu silakan. Mau Umdatul Ahkam, mau targhib buat tarhib, ya, yang hadisnya, atau mau Al-Lu'lu' wal Marjan, silakan. Tafsirnya mau At-Tabari, mau tafsir Al-Misbah Pak Quraisy Shihab, mau tafsir Al-Furqan Hasan, mau tafsir Al-Azhar Hamka, silakan. Tapi intinya bapak ibu, saya pun sampai sekarang masih ngaji tafsir, hadis, fikih. Tanpa ini semua kita gak akan jadi orang yang baik. Saya maaf, S2, S3 saya filsafat. Dosen resmi saya dosen filsafat di Nidente. Sekarang memang sedang diperbarui. Tapi saya sadar sesadar-sadarnya nggak ada kebaikan ilmu filsafat yang saya pelajari kalau tidak dibarengi dengan fikih, tafsir, hadis, Quran, fikih. Maka meskipun saya diajar filsafat S2, S3, tulisan filsafat saya kan adalah nya bapak-bapak ibu pasti mau mararaca datang mengaksesnya. Saya punya website khusus dulu, ya, atau di Atauba juga banyak tulisan saya tentang filsafat kan. Tapi meskipun demikian, saya tetap ngaji tafsir, saya tetap ngaji Riyadhus Shalihin, saya tetap ngaji Bulughul Maram. Karena kebaikannya ada di sana. Makanya unik dulu di Garut saya di sini ngajar filsafat umum, ngajar filsafat ilmu, ngajar filsafat pendidikan. Di yang lain saya ngajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Autor. Ya. Harus seimbang begitu. Sama Pak Bu, putra bapak, putra ibu sekolah di SD, di SMP, di SMA, dan bisa dipaksa babunya. Hayang macana di pasantrenkeun, pasantren di situ Aksan misalkan, pasantren di Baitur Rahman, di Cijeungjing, di Cipatat, tapi dak aliman. Tetap itu sekolah di SD, di SMP, di SMA nggak akan jadi kebaikan kalau tidak tafakuh. Tafakuh level bawah ngaji tafsir, hadis, fikih. Dan bapak ibu sekarang udah nggak ada alasan tidak bisa. Kenapa? Karena sudah banyak yang online, ya kan?
mau Persis TV channelnya, mau At-Taubah Institute, kajian Tafakuh Fiddin sudah banyak. Bahkan yang online langsung dari Madinah ada, dari Makkah ada, dari Mesir ada, asal apa link terbuka itu. Jangan asal bisa bahasa Nah, kalau yang level atas, ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih plus bahasa Arab. Ieu biasana mararagol bapak-bapak jeung ibu-ibu teh dino bahasa Arabna. Termasuk para mubalik. Para mubalik susah tapaku level atas rata-rata magol di bahasa Arab. Ketika bahasa Arab mentok susah memahami ulumul Quran, ulumul hadis dan usul fikih. Tapi kan ini yang level atas. Level atas itu buat anak-anak muda, mahasiswa. Ujang-ujang neng-neng yang jadi mahasiswa nggak ada kebaikannya. Kalau ujang neng gak paham ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih. Ari ngaji biologi nepikeun ka SCG sarjana, ari ngaji ulumul Quran teh sarjana aja. Mana yang akan menyelamatkan itu? Mana yang jadi kebaikan itu? Ulumul Quran atau biologi? Yang jadi kebaikannya itu ulumul Qurannya, biologinya harus diislamisasi dengan ulumul Quran. Ilmu ekonomi, ilmu sosial yang dipelajari oleh ujang dan eneng nggak ada kebaikannya kalau tidak diisi dengan nilai-nilai fikih fiddin. Agar bisa mengisi nilai-nilai fikih fiddin itu harus punya ilmunya. Ilmunya ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih. Wayahna ujang jeung neng mahasiswa-mahasiswi diajar bahasa Arab. Ai kitu mah nu geus kolot karti teu bisa teh kuliah wae ge teu banyak. Cing atuh ujang jeung neng mah para pemuda para pemudi kaum nu geus jadi sarjana. Ari ilmu umum ya bisa diperdalam serius. Semester hiji, semester 2, bekas semester 8. Ari ulumul Quran, ulumul hadis teh semester aca. Bahasa Arab karek 2 bulan geus tebetah. Geus putus asa. Hati-hati, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Harus jadi jargon kita. Makanya kata Umar bin Khattab, tafaqquhu qabla an tusawwadu. Seriuslah belajar agama sebelum kalian dituakan. Dituakan itu minimalnya menikah. Karena ketika menikah, bapak dituakan oleh istri, ibu dituakan oleh anak, ya kan? Apalagi yang dimaksud tusawwadu di sini sayyid. Sayyid teh naon? Ketua RT, ketua DKM, sesepuh, kokolot. Piraku bapak jadi sesepuh teu ngarti kanu agama gitu cek Umar bin Khattab. Lebar. Ibu jadi sesepuh kokolot tapi teu ngarti kanu agama. Ke kokolotna jadi kokolot bobotoh. Kokolotna kokolot dina turing. Sesepuhna sesepuh dina urusan mancing. Nggak ada kebaikannya. Tapi kalau bapak ibu paham dalam agama, dituakan dalam urusan agama, konsultasi agama ke bapak, ke ibu. Tapi kata Imam Bukhari, qala Abu Abdillah wa ba'da an tusawwadu, dan sesudah dituakan. Wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Karena faktanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tetap belajar agama meski di usia yang sudah tua. Ini penjelasan dari Imam Bukhari bahwa pernyataan Umar bin Khattab tadi itu nggak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi cek Umar tapakuh memeh tua, bukan berarti sesudah tua tidak tafakuh.
Maksud Umar bin Khattab itu mumpung masih muda, mumpung belum dituakan, sok tafakuh, agar nanti ketika dituakan itu pantas jadi orang tuanya. Tapi bagi bapak ibu yang sudah jadi orang tua, tetap tafakuh. Sahabat Nabi juga dulu sudah tua, tafakuh. Jadi nggak ada alasan agar bapak dan ibu dituakan, nah mantas gitu. Dipikolot teh kalau sudah fikih dalam agama. Minimal yang level bawah tadi Pak Bu. Kalau level atas susah lah. Udah ajar bahasa Arab deui wah. Abdi pengalaman ngajar tamhid 10 tahun hesek. Duka kumaha ngajarna ka bapak-bapak nahwi jeung sorok. Pabalieu teh wa ge pabalieu. Uma jadi hum jadi hunna. Wah. Keun ku diajar lagi menang pahala. Tapi ada hiji dua mah ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang diajar bahasa Arab serius bisa sampai sekarang baca kitab. Jadi mubalik mantes jadi mubalik nanti. Ustaz anu itu bisa bahasa Arabnya di tamhid. Jadi mantes nanti jadi ustaz nanti. Karena bisa bahasa Arab, otomatis ketika belajar ulumul Qur'annya nyambung, ulumul hadis nyambung, usul fikih nyambung. Kan kuncinya di bahasa Arab. Maka ketika menjelaskan itu beda kan ya, bapak ibu-ibu kan mustami kritis. Beda mubalik anu ngelmu, kanu hadis, kanu tafsir jeung anu teu ngelmu. Ceramana teh ka mana we gitu. Jadi agar bapak ibu ketika sudah dituakan mantas baik kalau sudah fikih dalam agama. Kemudian ini 2 ayat dan 1 hadis Al-Quran. Ini pernah saya bahas di kajian yang dulu. Allah mengajarkan, para nabi mengajarkan walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan kalian terus mendarusnya. Rabbani itu orang dekat dengan Allah. Kita bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah itu kalau ilmunya cukup. Begitu kan? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama telen MUI unggul. Ulama itu bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa jadi ulama. Syaratnya apa? Tu'allimunal kitab, bisa ngajar Al-Quran, wa bima kuntum tadrusun, dan terus mempelajarinya. Tadrusun juga terus menghafalnya. Karena memang Al-Quran itu tidak cukup dipelajari, kudu oge dihafal. Lamun teu hafal barho ari bubar poho. Kita tidak mungkin jadi robbani, jadi orang yang takut kepada Allah kalau tidak menghafal Quran, tidak terus belajar Quran. Tidak mungkin ada takut. Orang menghafal Quran itu artinya terus mendawamkan dzikir Al-Quran, terus mempelajarinya, paham, dan sampai mengajarkannya. Mengajarkan ini artinya bapak ibu termasuk saya sudah memerankan sosok ulama, sosok guru, digugu dan ditiru. Ustadz senang mengajarkan Quran ini, mengajarkan apanya? Semua yang bapak ibu bisa. Pokoknya bapak ibu jadi guru, minimal ngajarkan Iqra, ada gurunya, ada kewibawaannya, ada robbaninya, sisi ketuhanan di bapak ibu itu ada, yakhsyallahnya kalau sudah jadi guru. Makanya di hadis dikuatkan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Level minimalnya bapak ibu terus belajar Quran, tajwidnya, tahfidnya, tafsirnya, dan terus mengajarkannya. Kebaikan itu bukan sebatas belajar Pak, harus sampai mengajarkan. Kalau ibu-ibu baru semangat ngaji, belum ngajar, belum baik Bu.
harus sampai mengajarkan. Minimal mengajarkan itu menyebarkan ilmu ke sesama, ke keluarga. Bacaan Qur'annya, tahfidnya, tafsirnya. Yang lebih luasnya mengajarkan Quran itu dalam semua aspek keilmuan, di biologinya, di fisikanya, di pendidikannya, di sosialnya. Ajarkan sosial dari Al-Quran, ajarkan budaya dari Al-Quran, ajarkan politik dari Al-Quran, fisika, biologi, pendidikan dari Al-Quran. Ini baru kita akan menjadi generasi khairukum. Ini nyambung jeung hadis tadi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi yufaqihu fiddin itu kegiatan yang terus menerus, belajar mengajar, belajar mengajar, belajar mengajar. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dan saya, kita semua para pemuda, para pemudinya termasuk generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi di sini dengan memenuhi semua persyaratannya. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum ditutup, mangga bila ayan bade naroskeun. Daya cekap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.